Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santa Matilda, Santo Theophanus, dan Santo Gregorius I. Biografi yang pertama, Santa Matilda. Matilda lahir kira-kira pada tahun 895. Ia kemudian menikah dengan Henry I, putra Adipati Saxon, yang menjadi Raja Jerman. Tuhan menganugerahkan kepada mereka anak-anak yang cerdas. Otto, yang kemudian menjadi Otto I, Kaisar Jerman dan Kaisar Romawi Suci. Henry, yang menjadi Adipati Bavaria. Bruno, yang menjadi Uskup Agung Cologne dan kemudian dihormati gereja sebagai orang kudus. Dan Gerberga, yang menikah dengan Raja Louis IV dari Paris. Ketika suaminya meninggal dunia, Matilda membaktikan dirinya pada karya-karya cinta kasih. Ia lebih banyak memperhatikan kehidupan rohaninya. Ia mendirikan biara-biara di Nordhausen, Quedlinburg, dan Enger. Anak-anaknya, Otto dan Henry, sering memarahi ibu mereka karena sangat banyak memboroskan harta untuk membantu orang-orang fakir miskin. Meskipun demikian, mereka tetap menghormati Matilda, ibu mereka. Hal ini tampak dari tindakan Otto terhadap ibunya. Ketika Otto pergi ke Roma untuk dimahkotai sebagai Kaisar Roma, ia menyerahkan kekuasaan kerajaan Jerman kepada ibunya. Matilda memimpin kerajaan Jerman hingga ia meninggal dunia pada tahun 968 di sebuah biara yang didirikannya di Quedlinburg. Biografi yang kedua, Santo Theophanus. Theophanus lahir di Konstantinopel. Namanya dikenal luas karena perlawanannya yang gigih terhadap bidah ikonoklasme dan karena bukunya Konographia yang menguraikan secara singkat sejarah dunia dari tahun 284 sampai 813. Theophanus dikenal sebagai seorang yang rajin berdoa, berpuasa, dan bertapa. Ia mendirikan biara pertapaan di Gunung Sikrino dan menjadi pemimpin biara itu. Pada tahun 787, ia menghadiri Konsili Nicea II yang menegaskan kebenaran penghormatan kepada gambar-gambar kudus. Ini ditentang oleh Leo V, Kaisar Bizantium. Leo melancarkan kampanye perlawanan terhadap ajaran konsili yang membenarkan penghormatan kepada gambar-gambar kudus dan patung-patung. Untuk maksud itu, ia berusaha memperoleh dukungan dari Theophanus. Namun, Theophanus dengan tegas menolaknya. Akibatnya, Theophanus ditangkap dan dipenjara selama 2 tahun, lalu dibuang ke Samothrace. Di sana, Theophanus meninggal dunia. Biografi yang ketiga, Santo Gregorius I. Gregorius I dikenal sebagai paus pertama yang memaklumkan dirinya kepada dunia sebagai kepala gereja Katolik di seluruh dunia. Ia memelihara kaum miskin dengan gigih, melindungi mereka juga dari para penjahat. Ia juga memprakarsai pengiriman misionaris ke Inggris dan negara Eropa lainnya, serta menulis banyak buku yang bernilai tinggi. Pada usia 33 tahun, Gregorius menjadi prefek kota Roma, suatu kedudukan tinggi dan terhormat dalam dunia politik Roma saat itu. 2 tahun kemudian, ia meletakkan jabatan itu dan mengumumkan niatnya untuk menjalani kehidupan membiara. Ia mendirikan biara kecil di rumahnya sendiri di lembah Bukit Koilan
yaitu biara Santo Andreas, dan ia mendirikan 6 buah biara lain di atas tanah milik ayahnya di Sisilia. Sejalan dengan pelayanannya terhadap orang-orang miskin itu, ia dengan semangat melaksanakan karya pewartaan Injil dan pengajaran agama, sambil tetap melanjutkan pekerjaan menulis karya-karya yang besar. Tulisan-tulisannya inilah yang membuat dia digelari sebagai pujangga gereja. Karena gangguan kesehatannya, Gregorius meninggal dunia pada tahun 604. Ia dikuburkan di samping beberapa orang paus pendahulunya, dekat sakristi Basilika Santo Petrus di Roma. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni." Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah mencontoh sikap dan cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup dari santo dan santa kita. Marilah kita hidup dalam firman Tuhan Yesus. Kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari di tengah masyarakat kita. Marilah kita rajin berdoa, rajin bertobat, rajin berpuasa, rajin bersyukur, dan tetaplah melayani sesama dengan kasih Yesus. Tetaplah mewartakan Injil dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.